Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Malam ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu sebagai pelita akan menerangi hati dan pikiran kami, menuntut perjalanan hidup kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam hari ini sebagai pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, mengurapi kami semua, sehingga setiap firman yang akan kami baca malam ini tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami, dan firman yang kami renungkan itu boleh tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Minggu pertama setelah Epifanias ini, tanggal 12 hari kita sudah berada di tahun 2014. Kita akan membaca kitab Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita semua pada malam hari ini. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita malam hari ini, saya bisa katakan kita berjumpa dengan dua tokoh yang besar, ya. Satu besar yang bersifat kekal, tetapi satu besar yang bersifat sementara. Ya. Satu bernama Yesus Kristus yang datang bagi dunia, datang dari sorga dan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sangat terkenal, namanya menggema. Dari peristiwa dia kelahiran sampai saat ini, bahkan sampai peristiwa kedatangannya untuk kedua kali, namanya menjadi bahan perbincangan, namanya menjadi bahan percakapan. Itu dia Yesus. Dan tokoh yang kedua, dia bernama Yohanes, seorang tokoh yang mendahului Yesus sebagai pendahulu, pembuka jalan yang menyampaikan firman Allah yang cukup tegas, yang menyampaikan dan berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Seorang utusan yang membuka jalan, seorang utusan yang berkata, yang berteriak, segala gunung-gunung diratakan, diratakan, segala lembah-lembah ditimbun, diratakan semuanya. Itu tokoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan baptisan air merupakan satu tanda pertobatan bagi orang yang belum percaya, tak kalah percaya, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan tokoh yang satu yang saya sudah katakan tadi, dia bernama Yesus, seorang pribadi yang Yohanes katakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dia datang membaptis dengan baptisan Roh Kudus, dan dia datang dengan baptisan api. Itulah yang kita lihat pada malam hari ini. Dan saya akan menyampaikan firman ini, berita ini bagi kita semua. Kita akan berbicara tentang satu makna tentang baptisan daripada Kristus. Kita tidak akan berbicara tentang model baptisan. Kita tidak berbicara tentang cara membaptiskan. Kalau kita lihat begitu banyak model-model baptisan, ada orang baptis di bawah bendera, ada baptis secara percik, ada baptis secara selang, dengan berbagai macam argumentasi menyatakan kebenaran-kebenaran. Dan kita tidak berbicara tentang bentuk dan model, tetapi kita berbicara tentang makna dari baptisan itu.
Dan kita akan lihat makna dari baptisan. Yesus dibaptis. Alkitab berkata dia mengadakan satu perjalanan yang cukup panjang dari Galilea Nazaret menuju Yordan, berjumpa dengan Yohanes. Bukan sekedar berjumpa karena Yohanes adalah saudaranya, bukan berjumpa oleh karena ingin melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes, tetapi Alkitab berkata dia pergi ke Yordan dan di sana dia akan dibaptis. Saudara, dalam perjalanan yang cukup panjang dari Galilea menuju Yordan, saudara, kalau Yesus berjalan sampai sejauh itu, memakan waktu yang cukup untuk sana, dan tujuannya hanya satu, hanya untuk dibaptis. Berarti hal baptis bagi Yesus sesuatu yang sangat penting. Amin. Ya, sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak penting bagi Yesus, ngapain dia harus jalan-jalan dari Galilea menuju ke Yordan? Kalau sesuatu yang tidak penting bagi Yesus tentang baptis itu, dia tidak mau meluangkan waktu, dia tidak mau membuang-buang waktu untuk pergi ke sana. Dia bisa berpikir, panggil aja Yohanes datang ke sini. Kalau kebetulan bertemu di jalan, suruh aja dia baptis saya. Tetapi saudara, kalau kita melihat, kalau kita pelajari dan kita membaca dari ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, ayat ini berkata begini untuk kita semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Ia melihat, saya baca ayat yang 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dia jalan cukup panjang, berarti baptisan bagi Yesus. Tetapi kita akan lihat apa maksud Yesus mengartikan baptis bagi dirinya. Apa tujuannya? Apa maksudnya sehingga dia mau rela untuk memberi dirinya dibaptis? Saya katakan tadi, kalau Yohanes membaptis, dia membaptis suatu tanda pertobatan. Tak kala orang Yahudi bertobat, percaya kepada Yesus sebagai wujud untuk pembersihan hidup mereka, maka Yohanes membaptis mereka dengan baptisan air, dengan satu tanda bahwa mereka sudah bertobat. Dan pada saat mereka dibaptis, satu pertanda juga mereka telah memiliki agama yang benar. Tetapi kita lihat apakah Yesus seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes. Tak kala Yohanes membaptis orang sebagai tanda pertobatan, apakah Yesus perlu bertobat? Apakah Yesus pribadi yang penuh dengan dosa? Apakah Yesus adalah pribadi yang memiliki dosa sehingga dia harus dibaptis, sehingga dia harus dibersihkan, sehingga dia harus menerima pengampunan? Apakah memiliki pengertian yang seperti itu? Saya percaya kita sepaham tidak demikian. Amin. Saya percaya kita sepaham tidak demikian, karena Yesus bukan pribadi yang berdosa, tetapi Yesus pribadi yang dijadikan dosa oleh karena memikul dosa manusia. Dia adalah pribadi yang tidak berdosa, tetapi dijadikan dosa oleh manusia oleh karena memikul dosa umat manusia. Tak kala dia berjalan menuju Yordan, dan di situ Yohanes melihat dari jauh, jarak jauh, dia berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dari waktu Yesus memikul dosa manusia, dia bukannya sekedar sampai ke Yordan, dia bukannya sekedar berjalan dan terus berjalan, tetapi Alkitab berkata dia memikul dosa manusia sampai tergantung di bukit Golgota. Sampai di sana dia disalibkan. Dia memikul semua dosa-dosa manusia, dan terakhir dia mengatakan sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Semua dosa manusia dia telah bawa sampai di bukit Golgota. Dia tidak berdosa, tetapi dia dijadikan dosa oleh karena memikul dosa manusia. Oleh sebab itu, waktu dia memberi dirinya dibaptis, bukan karena penghapusan dosa, bukan penghapusan dosa, tetapi Alkitab berkata untuk menggenapi kehendak daripada Tuhan. Amin. Untuk menghendaki kehendak daripada Bapa. Kalau kita baca baik-baik, untuk menghendaki apa yang Bapanya mau di dalam hidupnya. Saudara, kita akan tangkap satu hal yang pertama dari bagian Alkitab ini. Tak kala dia berjalan karena dia menganggap bahwa baptisan itu sangat penting, maka kita melihat di sini adalah suatu ketaatan yang dipegang oleh Yesus.
Walaupun dia menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan, dia adalah pribadi Tuhan, tetapi kita lihat bagaimana unsur ketaatan yang dia harus lakukan untuk menggenapi apa yang Bapa perintahkan bagi dia selama berada di muka bumi ini. Dia harus taat di dalam menggenapi janji Bapanya bagi hidupnya. Dia lakukan itu sebagai tanda satu ketaatan. Satu ketaatan. Dia adalah Tuhan. Dia memaknai betapa penting ketaatan itu. Betapa penting hidup taat dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Sehingga dia tidak peduli berapa jarak jauh dari Galilea menuju Yordan. Yang penting adalah aku mau taat, walaupun aku adalah Tuhan. Dan dia sangat bangga sekali. Efek daripada satu ketaatan. Pada ayat yang ke-17 kita lihat. Tak kala dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, dia taat dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, Alkitab berkata, lalu dia melihat ada burung merpati yang datang dari sorga. Lalu dia mendengar ada suara yang datang dari sorga dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada pemeteraian dari sorga, ada pemeteraian daripada Bapa di sorga. Itu hasil sebuah ketaatan. Yesus taat. Yang kedua, kita menemukan Yohanes, seorang pribadi juga yang taat. Dia berkata kepada Yesus, aku ini tidak layak. Bukan aku yang harus membaptiskan engkau, tetapi seharusnya engkau yang membaptiskan aku. Aku ini yang akan membuka tali kasutmu, aku pun tidak layak. Tetapi Alkitab berkata, untuk ketaatan, sebuah ketaatan, Yohanes Pembaptis melakukan itu. Nah saudara, kalau kedua pribadi ini memberikan contoh sebuah ketaatan, tentu betapa penting kita hidup, betapa penting kita harus hidup dalam satu ketaatan. Satu contoh di dalam Alkitab yang sempat saya baca tadi, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-5. Kalau kita perhatikan di sana, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan ayat yang ke-5. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau saudara baca ayat ini seterusnya, 7, 8 dan seterusnya, saking banyaknya ikan, maka mereka memanggil teman-teman yang lain untuk mereka berikan ikan itu. Kisah yang sangat menarik, ketaatan dari sekelompok orang, ketaatan dari orang-orang yang mengikuti dia. Alkitab menceritakan satu saat Yesus berada di tepi danau Genesaret. Dia melihat di sana ada nelayan-nelayan. Dia melihat ada dua perahu. Dia pinjam satu perahu milik daripada Simon. Perahu itu dijadikan mimbar. Disitulah dia berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan kebenaran. Setelah menyampaikan firman Tuhan, dia katakan kepada Simon, maju lagi ke laut, maju lagi yang paling ke dalam, dan tebarkanlah jala, kita akan tangkap ikan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Simon? Sudah semalaman kami menebar jala. Satu malam suntuk kami bekerja, menebarkan jala, tetapi tidak mendapat seekor ikan pun. Tetapi perhatikan,
Ayat yang kelima berkata, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami melakukannya. Satu ketaatan. Tak kala Tuhan menyuruh, walaupun mereka lihat sesuatu yang tidak mungkin, sesuai dengan pengalaman, apa yang sudah mereka kerjakan, sesuatu yang tidak mungkin, satu malam mereka melakukan itu, tidak mendapat apa-apa. Artinya pada waktu itu mungkin belum musim ikan, tidak mungkin. Tetapi karena taat, mau melakukan apa perintah Tuhan, Alkitab berkata mereka menangkap begitu banyak ikan. Ikan-ikan besar, jalan mereka koyak, saking banyaknya mereka memanggil. Begitu banyak orang untuk menikmati berkat itu. Harga dari sebuah ketaatan. Mau taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya ingin sampaikan, terlalu banyak berkat yang Tuhan akan siapkan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah habis stok untuk kita. Tuhan tidak pernah habis untuk bisa memberkati kita. Hanya satu hal yang Tuhan inginkan. Kalau Dia menunjukkan satu ketaatan bagi Bapanya di sorga, tentunya Dia inginkan juga kita menjadi pribadi yang taat. Ketaatan salah satu kunci untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Kita akan kagum, kita akan terpesona melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Mungkin kita bisa bersaksi dan kita berkata, kayaknya saya cuma melakukan ini kok tidak sebanding dengan apa yang saya nikmati. Sekecil apapun yang kita lakukan, tetapi kalau itu merupakan sesuatu ketaatan, maka saya berani jamin lewat firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Stok dari Tuhan terlalu banyak. Dia siap memberkati kita. Di tahun 2014, kalau kita awali perjalanan hidup kita menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir menjalani tahun 2014. Kita akan, sekali lagi saya katakan, kita akan terpesona. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya hal berhubungan dengan jasmani, tetapi berkat-berkat yang rohani akan berlimpah. Bahkan kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Seperti Simon dan teman-temannya memanggil banyak orang, memanggil banyak orang. Tak kalah menikmati berkat mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang ini harus kita lakukan. Karena apabila kita tidak menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, bukan hanya kita tidak diberkati, tetapi kita akan menikmati hal-hal yang di luar dugaan pikiran kita. Saya memberikan satu contoh dalam Perjanjian Lama. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal yang ke-19, saudara akan menemukan di sana ada satu kisah menarik. Kisah tentang peristiwa Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Pernah tahu cerita itu? Tak kala Tuhan datang berbicara lewat malaikat Tuhan, bicara kepada Lot, berbicara kepada istrinya, bahwa sama sekali Tuhan sudah tidak bisa menahan murkanya bagi Sodom dan Gomora. Tuhan berkata kepada Lot, istrinya dan anak-anaknya, tinggalkan Sodom dan Gomora. Bahkan Tuhan bilang sama Lot, bilang sama calon anak mantumu, ada 2 orang, cepat keluar. Tetapi Alkitab menceritakan kedua anak mantu gak peduli. Calon anak mantu belum anak mantu, tidak peduli dengan pesan Tuhan. Mereka tetap tinggal. Lalu pada saat mereka agak lambat, agak lelet, orang itu menarik mereka keluar. Cepat tinggalkan Sodom dan Gomora, karena tinggal beberapa menit lagi kota ini akan dihancurkan. Tatkala mereka disuruh keluar, ada 2 pesan. Pesan yang pertama, Tuhan bilang kepada mereka, pergi, jangan berhenti, pergi ke atas gunung sana, dan jangan menoleh ke belakang. Tetapi Alkitab menceritakan dalam kisah Kejadian pasal 19, pada saat mereka keluar Sodom dan Gomora, istri daripada Lot, karena mengenang kekayaannya sudah mulai dibakar, dia tengok ke belakang. Alkitab berkata mereka, istri Lot jadi tiang garam, karena tidak taat dengan perintah, tidak taat dengan pesan. Bukan hanya tidak diberkati kalau kita tidak taat,
tetapi ada murka juga dari Tuhan. Bukan hanya tidak diberkati sekali lagi, tetapi tak kala kita tidak taat dengan perintah dan kemauan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Tak kala istri Lot tidak taat, tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Tak kala kau bilang jangan balik ke belakang, dia balik menoleh. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi tiang garam. Yang kedua, kita berkata, Tuhan bilang sama Lot, jalan terus, naik ke puncak gunung sana. Tetapi karena ketidaktaatan daripada Lot untuk mendengarkan perintah Tuhan, dia bukan naik ke gunung, tetapi justru dia datang masuk ke gua. Pada saat dia masuk ke gua, apa yang terjadi? Setelah berhari-hari, Lot bersama dengan kedua anak gadisnya berhari-hari. Lalu kedua anak gadisnya berpikir, yang tinggal kita bertiga. Calon suami saya, yang tua katakan calon suami saya sudah mati, terbakar di Sodom Gomora. Yang adanya bilang sama, mati juga di sana. Yang ada hanya bapak yang ada. Akhirnya kita berkata, nggak tahu ini bapak ini, saya nggak tahu orang Manado atau orang Ambon. Dikasih mabuk sama dua anak. Pak minum juga ini Lot. Minum dingin di goa, minum lah. Mabuk lah ini bapak. Waktu mabuk, mulai anaknya yang tua perempuan tidur dengan Lot. Lahirlah keturunan Bani Moab. Anak yang kedua tidur dengan bapaknya. Lahirlah keturunan Bani Amon. Makanya kalau saudara baca, ada Bani Moab dan Bani Amon, itu keturunan persinahan kedua anak bersama dengan bapak kandungnya. Kenapa harga yang harus dibayar cukup mahal? Karena tidak taat mendengar perintah Tuhan. Tuhan bilang datang ke gunung, mereka datang ke gua. Harga yang harus dibayar dari sebuah ketidaktaatan. Mari kita mau supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau supaya kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan, yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari di tahun 2014 ini kita akan berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Kalau Engkau bisa taat, kalau Yohanes bisa taat, mampukan aku menjadi pribadi yang taat. Jadikan keluarga kami keluarga yang taat kepadamu. Bukan sekedar taat mendengar, tetapi taat melakukan. Taat dalam kejujuran, taat dalam kesetiaan. Semua taat dan taat. Maka kalau Simon dan kawan-kawannya diberkati, maka kita juga akan diberkati. Maka murka akan terhindar, malapetaka masalah akan terhindar. Karena kita berjalan di dalam ketaatan. Masalah boleh datang, tetapi pertolongan Tuhan akan datang juga. Bersamaan dengan persoalan itu ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, karena kita adalah pribadi yang taat. Contoh yang kedua dalam perjanjian baru, orang yang tidak taat membayar harga yang cukup mahal, karena tidak taat dalam kejujuran. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, kita menemukan ada suami istri Ananias bersama dengan Safira. Waktu mereka menjual tanah, ternyata mereka sepakat untuk tidak jujur, tidak taat di dalam kejujuran. Waktu mereka menjual tanah, mereka datang kepada rasul-rasul. Tanah dijual sekian, mereka bilang sama Petrus dan kawan-kawannya sekian. Lalu Petrus berkata, Ananias, kenapa kamu membohongi Tuhan? Petrus juga nggak minta kok duitnya hasil jual tanah. Ngapain mau bohong? Pada saat bicara begitu, seketika saja langsung mati. Ananias mati. Oleh karena tidak taat dalam kejujuran, tidak jujur, berjalan dalam ketidakjujuran, harga yang harus dibayar sangat mahal. Mungkin kita tidak mati seperti Ananias.
Tetapi banyak hal lain yang akan mati dalam hidup kita. Kita akan mati dalam diri kita, dalam ketidakpercayaan. Kita mulai lihat, jangan mereka tahu saya bohong. Pas ketemu dengan orang yang kita bohongi, kita dusta, kita langsung menghindar. Itu namanya mati. Itu namanya mati. Mati karena tidak taat dalam kejujuran. Pada saat Ananias mati, datang juga si tante Safira. Sama, rupanya sudah sepakat suami istri. Ini paling celaka kalau karakter suami sama persis dengan karakter istri. Maka lebih bagus ada berlawanan, saling menutupi. Kalau sama-sama bisa sama-sama baik, itu puji Tuhan. Kalau sama-sama kurang ajar, itu paling bahaya. Ini Safira dengan Anania, satu suami istri yang sama-sama memang ada istilah Indonesia katakan botol ketemu penutupnya. Satu pendusta ketemu pembohong. Pendusta ketemu pembohong jadi penipu. Itu kan. Pendusta tambah pembohong sama dengan penipu. Pada saat Ananias mati, datang itu Safira. Safira lagi itu bilang, Tante Safira, belum berapa menit itu karena suami sana. Suami sana Ananias mati karena bohong. Kenapa kamu bohong? Langsung selesai juga dia. Harga yang harus dibayar. Bapak Ananias, Tante Safira mati oleh karena tidak taat dalam hal kejujuran. Sekali lagi saya katakan, harga yang harus dibayar mahal sekali kalau kita berjalan dalam ketidakjujuran. Tidak taat dalam kejujuran. Baik kita tidak taat kejujuran terhadap suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Tak kala kita berjalan dalam ketidakjujuran, maka ada tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Saya ingin sampaikan, mungkin suami, istri, anak, orang tua tidak tahu bahwa kita sedang menipu mereka. Tetapi Tuhan sangat tahu kita sedang melakukan apa. Dan itu harga yang mahal yang harus dibayar. Karena Alkitab berkata, seperti tadi di dalam liturgi kita, apa yang kita tabur, maka kita tuai. Tak kala kita menabur ketidakjujuran, maka kita akan menuai ketidakjujuran. Tak kala kita tabur tipu, maka kita akan ditipu orang. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Oleh sebab itu di tahun 2014, mari kita menjadi pribadi yang taat di dalam kejujuran. Jujur, dan saya percaya bahwa kalau kita taat seperti ini, maka kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Yesus melakukan ketaatan. Dia memberi dirinya dibaptis. Ayat yang ke-15 berkata begini, saya akan baca untuk kita semua. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dia tidak berkata sepatutnya lah saya, no. Tetapi Alkitab berkata sepatutnya kita. Berarti dia sedang menempatkan diri setara, sama dengan manusia. Kata kita itu menunjukkan kepada manusia yang ada di sekitar, orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Yohanes Pembaptis, termasuk orang yang begitu banyak berbondong-bondong yang sedang antri untuk dibaptis. Alkitab berkata, Yesus berkata, ini supaya kita menggenapi, menunjukkan satu kesetaraan sama dengan manusia. Dia tidak menganggap dirinya adalah Allah. Kalau kita pelajari, kita baca kitab Filipi pasal yang kelima, Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana digambarkan bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Tetapi dia mau taat, dia merendahkan dirinya menjadi manusia, dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Dia merendahkan dirinya setara menjadi manusia, sama dengan manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tak kala tidak makan merasa lapar, tak kala tidak minum merasa haus, tak kala tidak tidur merasa ngantuk. Itu yang dirasakan oleh pribadi yang bernama Tuhan, yang seharusnya tidak model seperti itu. Tetapi karena dia mau menggenapi
harus melakukan hal itu. Pada saat dia melakukan hidupnya setara dengan manusia, di sana tersirat ada satu kerendahan hati yang dia tunjukkan bagi orang yang ada di sekitarnya. Siapa kalian